telah bercerai dengan istri saya. Afwan Buya, saya tidak mau buka aib. Tetapi saya ingin bercerita kepada Buya. Apakah saya salah Buya dalam rumah tangga? Saya itu belum dikaruniakan oleh Allah, belum dikaruniakan anak. Tapi awal ceritanya begini Buya. Dia menuntut saya tidak ingin punya anak dulu. Gimana? Tetapi Sebentar. dia istri saya awalnya tuh tidak ingin, menuntut saya tuh tidak ingin punya anak dulu. Jangan punya anak dulu. Iya. Terus saya bertanya kenapa? Ya tidak ingin punya anak dulu. Ya terus saya disabarin, ya udah tidak apa-apa, saya mengingat tuh. Terus saya turutin tuh Buya keinginan istri. Sudah berjalan beberapa bulan berumah tangga dengan istri. Saya tuh ada hajat pada istri, tapi istri itu menolak Buya. Gimana? Dan Menolak? selalu marah, menolak. Terus? Dan selalu marah kepada saya Buya. Nah, saya tuh sabarin lagi, ya sudah tidak apa-apa. Nah, saya tuh ada hajat lagi kepada istri. Istri itu selalu menolak lagi. Yes. Ya sudah, saya sabarin lagi. Sudah 3 kali kejadian begini. Saya tidak saya tinggalkan istri, titipkan kepada orang tua. Apakah saya salah Buya? Dan saya bertanya kepada istri, apakah saya punya salah pada Anda? Istri saya malah diam aja jawabnya. Saya nggak bisa jawab. Saya bilang lagi, apakah gaji saya kurang? Saya tuh punya tunggakan di kantor gara-gara saya punya hutang di kantor. Ya, istri saya menerima. Terus nafkah zahir dikasih. Anda memberi nafkah? Saya memberikan nafkah. Baik, terus tapi dia lanjut. kayaknya tidak bisa menerima nafkah saya karena gaji saya dipotong atau gimana. Sudah itu saya tuh introspeksi diri. Apakah Boleh tahu Anda ngasih berapa sebulan? Apa Buya? Boleh tahu berapa sebulan Anda ngasih? Saya bulan saya kasih 1 juta. Anda hidup di kota atau di desa? Di desa. Baik. Nah, saya tuh introspeksi diri dulu nih Buya. Saya tuh tidak kuat, kenapa istri saya begini. Nah, saya tuh tinggalkan, titipkan kepada orang tuanya. Baik. 3 bulan kemudian, istri saya itu tidak ngabarin sama sekali. Aduh, ini gimana? Nah, saya tuh mediasi Buya, bahwa kakak saya untuk memperbaiki rumah tangga saya. Namun istri saya kekeh ingin bercerai dengan saya. Baik. Nah, saya memberi keputusan untuk menceraikan istri. Apakah saya salah Buya dengan cara saya? Apakah saya berdosa dengan istri saya? Baik. Jazakallahu khairan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dialog sepihak begini tidak bisa langsung kita memberikan keterangan yang pasti begitu. Akan tapi sesuai dengan cerita yang Anda sampaikan, Anda sudah memberikan nafkah. Sebegitu sangat cukup untuk kehidupan di kampung. Bahkan di kota pun asalkan Anda tidak bisa dicukup-cukupkan. Kemudian yang kami dengar dari Anda bahwasanya istri Anda tidak mau melayani Anda, sementara nafkah sudah beri. Kalau memang istri Anda tidak ada uzur seperti haid atau sakit, kemudian menolak Anda tanpa uzur, menolak Anda, maka dia telah melakukan sebuah kesalahan. Dan jika berulang-ulang, maka Anda tidak salah. Jika itu benar cerita Anda. Kalau Anda menasihati dia, lalu Anda kembalikan atau Anda diamkan, karena apa? Itu pelanggaran. Karena seorang istri dalam riwayat, dalam hadis Nabi, kalau ada seorang suami mengajak seperti itu, tanpa adanya udzur, kok menolak, kemudian suaminya bata qalbana, semalam hatinya gelisah, gundah sang suami, maka la'anatul malaikatu hatta tusbih, maka malaikat pun murka, mengutuk wanita tersebut. Ini adalah sebetulnya pendidikan kasih sayang. Ya. Seorang istri diajak begitu, urusan bukan disuruh naik pohon kelapa, bukan naik gunung, tapi untuk bersenang-senang kok menolak. Maka ini adalah bahaya sekali wanita semacam itu.
Maka nasihat kepada para wanita, hal-hal yang semacam ini tolong diperhatikan. Jangan kalah dengan yang haram, na'udzubillah. Yang haram itu, yang menjual diri hanya untuk na'udzubillah, diganti dengan rupiah. Dia nggak kenal capek. Mungkin yang datang adalah laki-laki yang mungkin tidak dia senangi, mungkin dengan bermacam-macam penyakit atau apa. Tapi dia masih bisa berperan dan melayani. Ini kenapa dengan yang halal dengan suami tidak bisa? Makanya hukumannya besar sekali. Tanpa udzur ya, tanpa udzur. Kalau udzur sakit ya suami yang harus paham. Karena dia tidak punya udzur, kemudian menolak kepada Anda, sangat wajar kalau Anda memberikan hukuman kepada dia. Dihajar seperti itu, wahjuruhunna, Anda tidak bicara. Kalau ada perubahan, nggak ada perubahan, Anda nasihati. Nggak bisa dinasihati, ya sudah, Anda beri pendidikan untuk dikembalikan pada orang tuanya. Catatannya Anda benar nasihati. Setelah itu kalau dia minta cerai, ya apa boleh buat? Wong dia tidak mau dengan Anda jangan maksain. Anda akan hidup dengan orang yang tidak mau dengan Anda akan tersiksa. Akan tapi yang harus Anda sebagai laki-laki nggak boleh gampang nyerah semacam itu. Harus ada perjuangan dong. Tapi kalau Anda sudah berjuang dan berjuang dan berjuang, Anda tidak dosa lagi dengan semacam itu. Tapi nasihat kepada para wanita, ketahuilah bahwa jangan mudah. Jadi jangan seperti itulah. Kalau memang suami juga mencukupi dan sebagainya, jangan dikuasai dengan ketamaan, ego, lalu menelantarkan suami. Nanti pun kalau seandainya dia bercerai, menikah dengan suami berikutnya, watak ini kalau Anda juga nyeksa sang suami. Nggak akan bisa baik pada seterusnya nanti. Ini sesuai dengan versi Anda sudah tidak salah dengan yang demikian itu, Anda kembalikan pada orang tuanya, tapi harus dikasih nafkah, ya itu kan dalam irama mendidik. Dalam irama mendidik itu pada akhirnya dia minta cerai, ya sudah mau gimana lagi. Pisah dan Anda cari istri yang solehah, yang benar, dan semoga dia mendapat suami yang soleh, indah semuanya insya Allah. Dan jangan ada dendam, jangan ada permusuhan. Berpisah, bi ihsan, imsak ma'ruf, tasrih bi ihsan. Berpisah dengan cara baik-baik. Itu saja Allah.